Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil field trip yang sudah kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 di peternakan NS Farm. NS Farm ini telah berdiri sejak lama, yaitu mulai dari tahun 2020. Peternakan ini terletak di Jalan Besar Delitua. Nah, pada tahun 2020, NS Farm ini mulai fokus pada pemeliharaan dan pembibitan kambing serta domba yang kemudian akan dijual pada saat momen tertentu saja, seperti momen Idul Adha dan Akikah. Nah, jenis ternak yang dipelihara di NS Farm ini juga beragam, antara lain ada sapi, kambing, dan juga domba. Nah, meskipun demikian, sapi yang dipelihara oleh NS Farm ini tidak dipelihara di dalam kandang, melainkan dilepaskan di padang penggembalaan. Untuk ternak yang dipelihara di NS Farm ini, khususnya untuk kambing perah, itu terdiri dari sapera dan juga pak sanen. Nah, untuk sistem pemerahannya itu dilakukan 2 kali sehari, yang mana hasil susunya itu akan dijual dan ada juga sebagian diolah dan dijadikan sebagai es krim, dan juga susu yang terdiri dari beberapa varian rasa seperti stroberi, coklat, mangga, dan varian rasa lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan yang ada di NS Farm. Kandang merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam usaha peternakan, termasuk usaha kambing perah. Kandang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kambing dari radiasi matahari dan paparan suhu yang terlalu ekstrim sebagai salah satu upaya pemeliharaan yang produktivitas dan kesejahteraan kambing. Kandang yang dibangun berada di dekat rumah penduduk kemungkinan akan menimbulkan permasalahan terutama estetika dan kesehatan lingkungan akibat adanya pencemaran bahan dan bau yang berasal dari limbah ternak. Kandang kambing perah di NS Farm memiliki luas sekitar 200 meter dan terdapat 2 tipe kandang kambing yang menurut fungsinya, yaitu kandang koloni dan kandang individu. Sedangkan di NS Farm sendiri menggunakan tipe kandang koloni di mana setiap sekatnya dapat menampung sekitar 5 ekor ternak. Kandang koloni memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak membutuhkan biaya tambahan lagi. Selain itu, terdapat kekurangan di antaranya perawatan untuk setiap domba atau kambing lebih sulit. Kambing juga akan berebut pakan sehingga sulit memastikan bahwa kambing sudah mendapatkan pakan yang cukup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan yang ada di NS Farm. Penanganan kesehatan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam usaha ternak kambing. Adapun yang dilakukan untuk menjaga kesehatan untuk ternak meliputi pemeriksaan kesehatan, penanganan kesehatan, pemotongan kuku, disinfeksi kandang, kontrol ekstoparasit, pemberian vaksin, pemberian obat cacing. Nah, manajemen kesehatan dalam peternakan NS Farm ini masih belum menggunakan vaksinisasi, tapi sudah melakukan pemberian vitamin melalui Fitmix B yang mengandung vitamin, mineral, dan asam amino untuk memenuhi kebutuhan ternak. Fitmix diberikan dengan cara dicampurkan ke dalam pakan ternak. Untuk pengontrolan hewan yang sakit, jika ditemukan ternak dalam kondisi yang kurang baik atau sakit, akan dilakukan pemisahan ataupun karantina, dan dilakukan penanganan secara tradisional dengan pemberian jamu-jamuan. Jika ternak masih sakit, maka akan dilakukan konsultasi dengan dokter hewan. Nah, pemberian obat-obat akan dilakukan sesuai dengan anjuran ataupun rekomendasi dokter hewan yang diundang ke NS Farm tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen limbah di peternakan NS Farm. Dapat kita ketahui, limbah itu terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat atau feses di NS Farm itu sendiri akan dilakukan beberapa hal, yaitu seperti pengomposan, di mana feses ini akan dijadikan kompos dan akan dipergunakan secara pribadi di lahan atau kebun yang dimiliki peternakan NS Farm itu sendiri. Dan selain itu, dipergunakan juga untuk lahan hijauan yang dapat mengurangi biaya produksi dan mempermudah dalam penyediaan pakan hijauan. Kemudian, untuk feses ini sebagian akan dijual kepada para petani.
Dan untuk limbah cair di peternakan NS Farm itu sendiri atau urin akan diolah dan dijadikan sebagai POC atau pupuk organik cair. Namun POC ini hanya dipergunakan secara pribadi untuk keperluan peternakan NS Farm itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pemeliharaan. Pada sistem pemeliharaan terdiri dari intensif, semi-intensif, dan ekstensif. Jadi, di peternakan NS Farm ini menggunakan sistem pemeliharaan intensif, di mana sistem pemeliharaan intensif di NS Farm Deli Tua merupakan metode modern yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak. Dalam sistem ini, hewan dipelihara dalam kandang yang terkontrol, memudahkan pemberian pakan, pembersihan, dan penanganan penyakit. Kelebihan lainnya termasuk keseragaman bobot dan hasil yang tinggi, serta proses panen yang lebih mudah. Namun, biaya pembangunan kandang dan pakan lebih tinggi dibandingkan sistem ekstensif. Sistem ini cocok untuk peternakan yang mengutamakan hasil maksimal dari jumlah besar. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pakan di NS Farm. Untuk pemberian pakan ternak di NS Farm itu sendiri tidak diberikan secara spesifik untuk pemberian per ekor, tetapi disesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya hari pertama diberikan 300 kilo dan habis, maka di hari berikutnya akan ditambah. Jika akan sisa akan dikurangi, begitu juga seterusnya. Rata-rata jumlah pemberian pakan harian di NS Farm ini adalah 350 kilo. Nah, untuk jenis hijauannya, untuk pakan hijauan peternakan di NS Farm ini menggunakan jenis rumput odot, rumput lapangan, rumput bulu, dan rumput gajah. Lalu juga batang jagung tua yang masih sedikit hijau. Nah, untuk jenis konsentratnya, di peternakan ini diberikan konsentrat yang terbuat dari tungkul jagung yang sudah digiling, unggil sawit, ampas ubi, ampas tahu, molasses, dedak padi, dan premix. Pengolahan bahan pakan. Tujuan pengolahan pakan yaitu meningkatkan keuntungan, perubahan ukuran partikel, merubah kadar air, merubah densitas pakan, meningkatkan palatabilitas dari pakan tersebut, merubah kandungan nutrien, meningkatkan kesediaan nutrien, dektoksifikasi, pertahankan kualitas, dan mengurangi kontaminasi. Pengolahan pakan di NS Farm ini dilakukan dengan cara pencacahan menggunakan mesin chopper dan mixer. Untuk pemberian air minum di NS Farm ini tidak dibatasi atau dilakukan secara ad libitum. Jika air minum di dalam kandang sudah habis, maka segera diisi. Untuk pemberian pakan dilakukan pemberian konsentrat pada pagi hari, kemudian menjelang tengah hari, dan dilakukan pemerataan pakan yang tersisa. Lalu sore hari akan diberikan pakan hijauan. Untuk frekuensi pemberian pakan, untuk frekuensi pemberian yaitu pagi hari untuk konsentrat dan sore pemberian pakan hijauan. Jadi frekuensinya 2 kali pemberian dalam 1 hari. Cara memperoleh pakannya, untuk pakan hijauannya seperti rumput dilakukan collecting di kebun milik NS Farm. Dan di peternakan ini memiliki lahan di sekitar kandang yang ditanami hijauan. Nah, untuk bahan pakan konsentratnya itu dibeli dan penyediaan dari penyedia pakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran yang ada pada NS Farm, di mana NS Farm ini merupakan peternakan kambing perah, dan produk dari peternakan ini berupa susu segar dan es krim, di mana susu segar tersebut akan dijual seharga 50.000 per liternya dan menjual es krim seharga 4.000 per cupnya. Nah, adapun untuk kemasan susu segar itu bervariatif, tidak hanya berukuran 1 liter. Nah, untuk pemasaran dari produk-produk dari NS Farm ini sendiri itu dipasarkan melalui media sosial dan jaringan-jaringan reseller yang dari owner tersebut. Nah, untuk pengiriman atau pemasaran dari produk ini dijual melalui reseller hingga ke Samosir dan Pekanbaru. Untuk pengiriman produknya itu sendiri dilakukan dengan packaging yang aman dan dikirim dalam bentuk buku, sehingga konsumen mendapatkan mendapatkan produk dari NS Farm ini, baik itu susu maupun es krim, dalam bentuk yang buku. Akan tetapi pemasaran dan penyampaian produk dari peternakan ini masih belum optimal, karena terkadang masih ada susu-susu atau es krim yang menjadi asam atau basi ketika sampai kepada konsumen, dikarenakan packagingnya masih belum optimal dan pemasarannya masih belum optimal dikarenakan belum mencapai kondisi yang 100% optimum untuk memasarkan produk-produk tersebut.